Karis dan Shalom. Grace and peace from God our Father, Son, and Holy Spirit, our triune God, be with you all. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus Allah Tritunggal kita menyertai saudara sekalian di mana saja berada. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan lanjutan dari kitab Wahyu. Kita telah sampai ke pasal 22, pasal yang terakhir dari kitab Wahyu. We already arrived at the last chapter of the book of Revelation, Revelation chapter 22. We are going to read from verse 1 to verse 5. Kita akan baca dari pasal 22, Wahyu pasal 22, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan dari takhta anak domba. Dari takhta anak domba itu, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. So far the reading of the word of God. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Firdaus dari Allah. Firdaus dari Allah untuk gereja. The paradise of God for the church. Itulah tema bagi khotbah untuk kita pada saat ini. Luar biasa, saudara-saudara, Tuhan kita ini, Tuhan Yesus Kristus, tatkala membuka rahasia surgawi bagi gereja sepanjang abad, membicarakan tentang langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Dibicarakan dalam pasal 21, bahkan bagian awal dari pasal 22. Saya merenungkan akan pasal 21 dan 22 ini, dan saya dapati bahwa di dalam pasal ini terdapat dalamnya cinta kasih Allah, dalamnya perhatian Allah, dalamnya kebaikan Allah, dalamnya perhatian Allah bagi gereja sepanjang abad. So as far as I studied this chapter 21 and 22, first part of the book of Revelation,
I found out the deep love of God, the attention and the care of our God for the church. In this part, God talks about the new heaven and the new earth and the new Jerusalem. God talks about the place that we as His children, the Son of Him, the church, the saints, will dwell with Him. He will dwell with us. What the great news for us is that when He was talking about the heaven and the earth and Jerusalem, which is the new one, He was focused on the relationship, the communion between Himself and us, the church. Jadi saya melihat di dalam rahasia surgawi tentang Yerusalem baru, tentang langit yang baru, bumi yang baru, titik perhatian, titik fokus dari Tuhan adalah berbicara tentang bagaimana dekatnya antara Tuhan dan gereja. Itu yang saya tarik. How the closeness, the communion, the intimation relationship, union relationship between God and us, the church. Betapa dekatnya, betapa indahnya hubungan antara Tuhan dan gereja. Seperti minggu-minggu yang lalu yang sudah kita pelajari bagaimana hubungan antara Tuhan dan gereja itu sebenarnya sudah ada dari awal, dan dalam bagian ini juga akan kita hubungkan ke sana, yaitu hubungan tatkala Tuhan menciptakan manusia. Itu sudah ada hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat antara Tuhan dan manusia tatkala Tuhan ciptakan manusia dan tatkala manusia ada di bumi, yaitu di Taman Firdaus, Taman Eden itu. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tuhan menyediakan semua yang manusia butuh. Baru hari ke-6 Dia menciptakan manusia. Manusia mendapat perhatian, mendapat kasih yang luar biasa dari Tuhan. Jadi Tuhan sayang manusia. Tuhan dekat dengan manusia. Jadi bumi yang diciptakan pada awal itu tujuannya untuk kesenangan, kebahagiaan, kesukacitaan manusia. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, seandainya dosa tidak ada, kematian pun tidak ada, kesusahan pun tidak ada, dan tentu manusia tetap berelasi dengan Tuhan selama-lamanya dalam keadaan surgawi, hubungan surgawi sebelum jatuh dalam dosa. Tetapi akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka relasi itu menjadi putus. Itu yang disebut manusia mati. Tuhan bilang kamu akan mati jika kamu memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan manusia membuat atau memakan buah itu, dan mereka mengalami kematian fisik tetapi juga kematian spiritual, yaitu hubungan yang intim, yang bagus, yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan itu menjadi hancur dan bahkan hilang akibat karena dosa itu. Tatkala kita masuk dalam pasal 21, mulai dari ayat pertama sampai dengan minggu lalu kita belajar, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa tatkala kita ada di dalam Yerusalem baru,
langit baru, bumi yang baru itu, hubungan yang sebelumnya itu hancur menjadi baik kembali secara 100%. Dan Tuhan katakan bahwa dia mau tinggal di dalam gereja, dia mau hidup dengan umat Tuhan, dia mau bersama dengan kata yang saya sudah ucapkan ulang-ulang, dengan. Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada. Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan hadir. Tuhan bersama dan bersama dan bersama gereja. Sebagai kepenuhan kebersamaan Tuhan. Yang awalnya di perjanjian lama ada di dalam ruang Maha Kudus. Di perjanjian baru juga ada dalam ruang Maha Kudus di bait Allah. Tetapi kemudian ada di dalam setiap hati, setiap hidup orang percaya, yang lengkapnya tatkala mereka atau kita ada di Firdaus itu, di surga itu, Tuhan bersama dengan kita semua secara sempurna. Saya pelajari juga yang berikut, tatkala Tuhan berbicara tentang surga, Tuhan tidak berbicara secara details onderdil isi dari surga itu. Yang Tuhan bicara lebih banyak adalah kebersamaan Dia dengan kita. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak berbicara banyak tentang isi surga, tetapi lebih banyak berbicara tentang the intimation, hubungan, communion, relasi, union, kebersamaan Tuhan dengan gereja, Tuhan dengan orang percaya. Karena itu yang the best. Itu yang terbaik. Tatkala Tuhan ada dengan kita, maka semua yang kita perlu dengan sendirinya dipenuhi. Tatkala Tuhan tinggal dengan kita, semua yang kita inginkan, yang membawa kebahagiaan dan sukacita kepada kita itu terpenuhi dengan sendirinya. Makanya minggu yang lalu kita belajar tatkala Tuhan berbicara tentang Yerusalem baru, tentang gereja, tentang umat percaya. Dia mengungkapkannya dengan kiasan-kiasan yang sangat extraordinary, yang sangat luar biasa, di mana dia bagaikan tabernakel yang bersatu dengan gereja. Bagaikan ruang Maha Kudus itu ada dengan gereja. Sehingga ukuran-ukuran tabernakel itu diungkapkan bagaikan gereja itu sendiri, bagaikan Yerusalem itu sendiri. Betapa Tuhan mau menyatakan kehadiran kebersamaannya dengan gereja. Dan dia berbicara tentang fondasi-fondasi Yerusalem baru itu, tentang gereja itu berbicara tentang betapa mulianya gereja. Betapa indahnya itu gereja dengan berbagai macam batu-batu berharga yang digunakan sebagai kata-kata kiasan untuk menunjukkan betapa luar biasanya dan indahnya gereja itu sendiri. So God uses all these precious stones when He was talking about the church itself in paradise, showing about the beauty and glory and perfect of the church itself. So God does not talk much about the details of heaven, but He was focusing on His presence and the beauty and the glorious of the church. Underlines the happiness and the joy and the gladness of being in heaven. Jadi saudara, semua yang dibicarakan dalam pasal 21 bahkan pasal 22 hari ini hanya mau berbicara tentang kehadiran Tuhan, dan bersama dengan kehadiran Tuhan bagaikan tabernakel yang ada dengan Tuhan, bagaikan Tuhan yang langsung hadir dengan umat, menunjukkan betapa mulianya dan indahnya dan sukacitanya dan kebahagiaannya umat orang percaya. Tidak ada yang lain yang lebih indah daripada kehadiran Tuhan dengan gereja. Tidak ada lain yang lebih penuh dengan sukacita daripada
keberadaan dari Tuhan dengan gereja. That is the good news about our heaven. Jadi surga kita berbeda dengan surga yang dibicarakan oleh orang-orang yang lain. Surga dari orang Kristen, surga dari Alkitab adalah berbicara tentang the presence of God with the church. Surga kita adalah kehadiran, kebersamaan, keintiman Tuhan dengan gereja. Baru pasal 22 berbicara tentang bagaimana itu firdaus dari Tuhan. So chapter 22 verse 1 to 5 is talking about the paradise. The paradise of God for the church. Firdaus dari Allah untuk gereja. Saya kenapa menggunakan istilah firdaus dari Allah? Karena dalam ayat 1 sampai ayat 5 di sini perikop ini berbicara tentang onderdil details firdaus yang pertama. Di firdaus yang pertama saudara tentu ingat yang di Tuhan sebut dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Tuhan setelah menciptakan manusia itu, Tuhan berbicara tentang isi daripada Taman Eden atau Taman Firdaus itu, berbicara tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan juga ada sungai-sungai di sana. Istilah sungai, istilah air, istilah pohon ini tidak lain berbicara tentang Taman Firdaus yang pertama. Jadi saudara, tatkala kita membaca akan ayat-ayat ini, kita harus mengingat akan apa yang sudah Tuhan buat di kitab Kejadian tentang Taman Firdaus itu. Jadi tatkala kita bahas ayat per ayat ini, harus kita mengingat akan Taman Firdaus yang pertama atau Taman Eden itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. Saudara, tatkala kita berbicara tentang ayat yang pertama ini, berbicara tentang air kehidupan, sungai air kehidupan, dan takhta Allah dan takhta anak domba, kita harus melihat ayat ini sebagai ayat yang berbicara secara simbolis. Ini tidak bisa kita artikan secara literal atau secara hurufiah. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Tuhan berbicara secara simbolis supaya kita bisa melihat maksud arti dari yang Tuhan maksudkan. Nah, jadi di sini dikatakan tentang sungai air kehidupan yang keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. Mari kita bayangkan ini adalah lanjutan visi, lanjutan penglihatan yang Rasul Yohanes lihat yang disampaikan oleh salah satu dari 7 malaikat itu. Dia melihat ada sungai air kehidupan yang keluar dari takhta anak domba dan takhta Allah. Saya melihat dahulu dari kata takhta Allah dan takhta anak domba. Tuhan berbicara tentang takhta Allah dan takhta anak domba. Kenapa Allah disebut di sini dan kenapa anak domba disebut di sini? Dikatakan takhta anak domba dan takhta Allah, berarti takhta Allah itu adalah takhta anak domba juga. Berarti anak domba itu adalah Allah. Dan anak domba itu adalah Allah. Anak domba itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian kita simpulkan bahwa sungai air kehidupan ini keluar dari atau mengalir dari takhta Bapa dan takhta Anak.
bagaimana kita bisa mengerti ayat ini dan ayat selanjutnya. Saya tatkala mempelajari ayat ini, saya ditolong lewat ayat dari kitab Yohanes. Kita lihat kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai ayat yang ke-39 menolong saya memahami ayat-ayat dari pasal 22 ini. Saya baca lagi untuk kita bisa bandingkan dengan kitab Yohanes pasal 7. Dikatakan di sini, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah, dari takhta Anak Domba, takhta Bapa dan takhta Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 7 saya baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum disalibkan. Yohanes pasal 7 ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa Roh Kudus itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan kata air. Yang haus datang kepadaku dan minum. Yang dia maksudkan adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yang menerima roh itu dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu adalah Roh Kudus. Itu disebut di dalam ayat yang ke-39. Kenapa saya pakai ayat ini? Karena tatkala kita mendengar takhta Bapa, takhta Anak, dan dari takhta Bapa dan takhta Anak itu mengalir keluar sungai air kehidupan, ya tidak lain adalah Roh Kudus. Jadi ini bahasa simbolis yang Tuhan Yesus pakai untuk menolong saudara dan saya paham bahwa di Taman Firdaus itu ada takhta Bapa, ada takhta Anak, dan Roh Kudus ada situ bagaikan sungai yang mengalir membawa air kehidupan. So you can understand this first one when it talks about the throne of God, which is the Father, and the throne of the Lamb, which is our Lord Jesus Christ. And through the glasses of John chapter 7, John chapter 7, verse 38, 39, even 37, we understand that the Holy Spirit is symbolized by the water. Jesus was talking about the Holy Spirit by saying that whoever believe in Him, there will be water of life in them, goes in them. So then, when we read about the river of water of life that flows from the throne of God the Father and God the Son, we can conclude that the meaning of the river of life is actually the Holy Spirit Himself. Jadi, saudara, di dalam ayat 1 ini kita dapati hiburan tentang Firdaus itu
tempat di mana saudara dan saya tinggal, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, kita menikmati kehadiran Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang disimbolkan dengan sungai air kehidupan. Luar biasa. Di tengah-tengah jalan kota itu, ayat 2, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Setelah berbicara tentang sungai air kehidupan, yaitu Roh Kudus, takhta Bapa, yaitu Allah Bapa, takhta Anak Domba, yaitu Tuhan Yesus Anak Allah. Dia berbicara juga tentang jalan, dia berbicara tentang sungai, dia berbicara tentang pohon kehidupan. Sekali lagi saudara, bahasa pohon kehidupan, bahasa tentang buah kehidupan, ini tidak bisa kita bicara tanpa kita hubungkan dengan Taman Firdaus yang awal. Karena di situ berbicara tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik yang jahat. Di Firdaus yang baru, di mana kita akan nikmati bersama, tidak ada lagi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena memang tidak ada lagi di situ Tuhan siapkan. Yang ada hanya ada pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan? Pohon kehidupan yang dimaksud tidak lain adalah hidup kekal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ada gereja, ada hidup yang kekal. Makanya saudara, di Taman Firdaus, di Taman Eden yang lama, tatkala manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menghilangkan itu dan menutup, menjaga itu taman dengan malaikat yang ditempatkan di sana, agar supaya manusia tidak lagi ke taman itu untuk memakan dari pohon kehidupan supaya dia jangan hidup selama-lamanya. Istilah pohon kehidupan itu adalah lambang kehidupan selama-lamanya. Jadi saudara, Taman Firdaus yang Tuhan berbicara di pasal 22 ini adalah Taman Firdaus yang lengkap, Taman Firdaus yang sempurna, di mana ada kehidupan, kebahagiaan yang kekal bersama dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ ada jalan. Jalan apa? Jalan kehidupan. Dan jalan kehidupan itu hanya bisa kita dapat lewat Tuhan Yesus Kristus saja. So we see here God is talking about the paradise, the perfect paradise, where you see you have God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and in there we have the life, a tree of life, which is the heavenly life, which is the everlasting life, life forever with God. Kehidupan selama-lamanya dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah ungkapan simbolis yang Tuhan gunakan di dalam ayat yang kedua. Dan dikatakan di sana, di seberang kiri, seberang kanan, ada pohon kehidupan. Itu menunjukkan kehidupan yang tidak ada batasnya. Itu menunjukkan kelengkapan perfect everlasting life. Menunjukkan kehidupan yang selama-lamanya bersama dengan Roh Kudus dan Anak dan Bapa. Itulah surga kita. Dan pohon kehidupan itu dikatakan berbuah 12 kali, setiap bulannya berbuah. Nah, saudara melihat di sini ungkapan 12 kali berbicara tentang satu tahun. Satu tahun itu 12 bulan. Ungkapan simbolis 12 itu apa? Itu berhubungan dengan 12-nya anak Yakub, 12-nya suku Yakub, suku Israel, 12-nya murid-murid Tuhan Yesus atau apostle. 12. Ini menunjukkan gereja secara sempurna. Jadi pohon kehidupan itu berbuah
atau kehidupan yang kekal itu diberikan secara lengkap kepada gereja yang lengkap. That's amazing. Symbolical meaning of these 12 months reminds us of the 12 apostles in the New Testament, as well as 12 tribes, the children of Jacob, children of Israel, which is the Old Testament. So the conclusion is, when he was talking about the 12 months, he's talking about the church in the Old Testament and the church in the New Testament comes together having the everlasting life. Gereja di perjanjian lama, gereja di perjanjian baru yang disimbolkan dengan 12 anak Yakub, 12 orang apostel atau murid-murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul itu menunjukkan kelengkapan dari gereja. Jadi gereja bersama menikmati kehidupan yang kekal dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu hanya bisa dapat jalannya lewat jalan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus juga katakan, I am the way and the life and the truth. Akulah jalan dan kehidupan dan kebenaran. Hanya lewat Tuhan Yesus sajalah jalan itu. Dan dibimbing oleh Roh Kudus, sungai itu, kita mendapat pohon kehidupan, yaitu hidup kekal. Jalan, sungai, pohon. Tuhan Yesus, Roh Kudus, hidup yang kekal. Luar biasa ya. Amazing. Ayat 2 berbicara tentang jalan, berbicara tentang sungai, berbicara tentang pohon. Sungai adalah Roh Kudus, pohon kehidupan, Roh Kudus, jalan Tuhan Yesus membawa kepada pohon, yaitu hidup yang kekal. Pohon itu juga memiliki daun, dan daun itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, yaitu umat Tuhan. Maksudnya menyembuhkan apa? Artinya di dalam kehidupan orang-orang percaya, gereja di Firdaus itu tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi penderitaan, tidak lagi ada hal-hal yang there is no grief or groaning or mourning, there is no pain, there is no death, there is no sin, all gone. That's what the new paradise. Itulah paradise dari Allah yang sempurna. Makanya dalam ayat selanjutnya dikatakan tidak ada lagi kutuk. Maka tidak akan ada lagi laknat. So there is no curse anymore. Why? Because this is the new paradise, that perfect. There is no curse. Tidak ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kalau di perjanjian lama, paradise di perjanjian lama, karena dosa ada laknat, ada kutuk, manusia menjadi menderita, manusia menjadi susah. Maka karena itu manusia harus bekerja keras, banting tulang, keringat, sampai pada sakit-sakit dan bahkan mati. Tetapi di new paradise of God, there is no curse, there is no suffering, there is not death. Because God is with us. Kenapa? Karena takhta Allah dan takhta anak domba ada dalam hamba-hambanya, dan hamba-hambanya beribadah kepadanya. Sehingga ada persekutuan, penyembahan, penghormatan, pemuliaan, penyembahan kepada Tuhan secara luar biasa dan sempurna. Jadi saudara, gambarannya di Firdaus yang baru melengkapi Firdaus yang lama di perjanjian baru.
Di mana yang lama seharusnya ada relasi dan hubungan dan penyembahan secara sempurna. Tapi karena dosa, penyembahan tidak bisa sempurna lagi. Hubungan tidak sempurna lagi, tetapi menjadi hancur dan mati. Tapi karena Tuhan Yesus datang dengan bimbingan Roh Kudus dan firman Tuhan, saudara dan saya digembleng ke sana, mendapat jalan keluar, mendapat keselamatan, dan kita menerima Firdaus yang baru, di mana di situ ada kehidupan yang kekal, ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan kita menyembah Dia seperti yang dikatakan dalam pasal 3 dan pasal 4 tentang keadaan takhta Allah di mana semua orang percaya bersama dengan malaikat menyembah Tuhan, memuliakan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. That is the purpose of creating man. Itulah tujuan penciptaan manusia, yaitu menikmati Tuhan dan menyembah Dia. Man supposed to worship God all the time. Manusia harusnya menyembah Tuhan setiap saatnya, memuliakan Tuhan setiap saatnya. Dan itulah yang akan terjadi di Taman Firdaus yang baru. Bahasa Inggrisnya dikatakan, no longer will there be any curse. The throne of God and the throne of Lamb will be in the city, and his servant will serve him. His servant tidak lain adalah saudara dan saya. Tidak lain adalah orang percaya. Tidak lain adalah gereja. Tidak lain adalah mereka yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya ini yang menikmati paradise, the perfect paradise. Itu saudara yang harus kita buat sebelum kita ke sana. Kita yang masih hidup saat ini, kita di dalam seluruh aktivitas kita, haruslah kita berbuat seperti orang-orang yang ada di Firdaus itu, yang punya relasi hubungan yang baik. Itulah berkat kehidupan di dalam Firdaus yang sempurna. That is the blessedness of the life in the new perfect paradise of God. The other one is actually also talking about the blessing of paradise, where the people in paradise, which is you and me and all the believers, will see the face of God, as it's mentioned in verse 4. They will see his face, and his name will be on their foreheads. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya tertulis di dahi mereka. Itu berkat yang lainnya. That is the other blessedness of the new perfect paradise of God. We will see his face. Kita akan melihat wajahnya. Wow. Wonderful. Beautiful. So happy. We should be happy. We should be glad. Kita harus bersuka cita dan berbahagia karena janji Tuhan ini bahwa kita akan melihat wajahnya. Bukan saja itu. Berkat yang berikut dikatakan bahwa di Firdaus yang baru itu nama Tuhan itu tertulis di dahi kita. His name will be written on our foreheads. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan kepemilikan. Emphasize that we are his. We belong to him. Namanya tertulis di dahi kita menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah miliknya.
kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Tidak semua orang bisa ada di sana karena hanya mereka yang namanya tertulis di dahinya. Mereka yang adalah milik Tuhan Yesus sajalah yang bisa ada di sana. Wow, it's nice, isn't it? Bagus, luar biasa. Makanya Tuhan Yesus bilang, siapa yang percaya kepadaku akan menerima kehidupan yang kekal dan tidak akan dihukum. Janjinya itulah digenapi di ayat-ayat ini dan menjadi berkat. Kita menerima kehidupan yang kekal, yaitu pohon kehidupan. Kita menerima kehidupan Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita. Kita menerima keselamatan dan keamanan dan tanpa laknat, tanpa kutuk, tanpa penyakit, tanpa kesusahan. Namanya tertulis, beribadah dan bersukacita dengan luar biasa. Dan bukan saja itu, ayat 5 dikatakan, dan malam tidak ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Dua berkat yang lain. The other two blessed, the blessings of God. That He will be the light for us. And we will become the kings forever. Dia akan menjadi terang bagi kita. Tuhan Allah Bapa menjadi terang bagi kita. Anak domba Tuhan Yesus menjadi terang bagi kita. Roh Kudus menjadi terang bagi kita. Terang itu ada di dalam kita orang percaya. Berkat yang lain lagi, bahwa kita semua menjadi raja. Yang memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kalau di bumi orang menjadi raja tidak sampai selama-lamanya. Paling lama 40-50 tahun. Ada yang hanya 10 tahun. Ada juga yang hanya 1-2 tahun dan meninggal. Dan diganti oleh raja yang lain atau dirampas lagi oleh raja yang lain. Apalagi kalau presiden paling lama 4 tahun, 5 tahun. Terus kalau bisa 10 tahun, 8 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Setelah itu sudah selesai. Apalagi kalau datang penyakit, ya mati. Maka tidak jadi raja lagi. Ataupun menjadi ratu juga sama. Tetapi Tuhan berkata di sini, tatkala kita di Firdaus yang baru dan sempurna itu, kita menjadi raja dan tentu juga jadi ratu bagi para wanita. Bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 50 tahun, bukan 100 tahun, bukan ribuan tahun, bukan miliar tahun, selama-lamanya. Forever. And they will reign forever and ever. Wow. The blessedness of the new paradise. Inilah berkat ada di Firdaus yang baru. Tentu kita belum di sana, tapi syukurlah sebelum ke sana Tuhan sudah sampaikan kepada kita tentang Firdaus yang Dia siapkan. Ini juga yang Dia sudah omong kepada kita dalam Yohanes pasal 14. Dia bilang, aku ke sana untuk menyiapkan rumah bagimu. Saya adalah jalan dan kebenaran dan hidup. I am go there to prepare the houses for you. It's not like earthly house. Bukan rumah yang Tuhan siapkan seperti rumah di bumi ini yang bisa jatuh karena terlalu tua, bisa hancur karena gempa bumi, angin topan, dan lain sebagainya. Tapi rumah yang Dia siapkan itu adalah forever house. That's wonderful. Itulah indahnya Firdaus
yang sempurna. Firdaus dari Allah, rumah Bapa, surga dari Tuhan Yesus yang Dia siapkan bagi saudara dan saya. Di Firdaus itu, saudara dan saya menikmati kehadiran Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang dilambangkan dengan takhta Bapa dan takhta Anak dan takhta domba dan takhta itu keluar sungai air kehidupan. Setelah kita menikmati kehadiran Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saudara juga menikmati kehidupan yang kekal. Bersama dengan kehidupan yang kekal, tidak ada sakit lagi, tidak ada kesusahan lagi, tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi penderitaan. Kita boleh beribadah dengan sukacita. Kita boleh menikmati kehadiran Tuhan dan menyembah Dia. Namanya tertulis di dahi kita, menunjukkan Dia bersama dengan kita. Kita adalah miliknya. Dia menjadi terang bagi kita, dan kita menjadi raja selama-lamanya. Saya hitung sekitar 10 poin penting berkat kehidupan dalam Firdaus yang sempurna yang Tuhan siapkan bagi kita. There are at least 10 important blessings of new perfect paradise for us, that we can enjoy the presence and the power and the love of our triune God, Father, Son, and Holy Spirit. And we have the eternal life. And we will not have any sickness. There is no any curse. We can worship Him forever. His name is written on our forehead, which is we are belong to Him. He is as the light for us. He gives us knowledge and understanding of Him so that we can understand and worship Him perfectly. And that we will reign as kings and queens forever and ever. That is paradise. That is heaven for you and me. Itulah surga bagi saudara dan saya. Itulah Firdaus yang sempurna bagi saudara dan saya. Itulah rumah Bapa yang Tuhan Yesus yang baik itu, yang super luar biasa baik itu, pergi ke surga untuk siapkan bagi saudara. Itulah the climax and the tujuan daripada hidup. The goal of life for you and me. After this life, that is the paradise life, everlasting life, forever and ever. We enjoy the fellowship and communion and union together with Him who loves to live and dwell with us. Kita menikmati ini karena Dia mau tinggal dengan kita, hidup dengan kita di rumah yang sudah Dia siapkan, rumah yang sempurna, rumah yang indah, rumah yang kekal, rumah yang tidak jatuh, rumah yang tidak rusak, rumah yang luar biasa, penuh dengan kesempurnaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, yang mata belum pernah lihat, yang telinga belum pernah dengar, dan yang tidak pernah timbul dari hati kita. That is the perfect new paradise for the new Jerusalem people in new heaven and new earth. Itulah Yerusalem baru, Firdaus baru, langit baru, bumi baru, hidup baru, hidup kekal, hidup sebagai raja dan ratu yang memerintah sampai selama-lamanya. Maka kita boleh berpikir tentang kedatangannya. Itulah bagian minggu depan. We can think for His coming, Maranatha. Kita boleh menyanyi Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. I am longing for the new paradise. Saya rindu ke Firdaus yang baru dan sempurna. Thank be to our Lord Jesus Christ for the salvation, for everlasting life in the new paradise. Terima kasih untuk Tuhan Yesus untuk Firdaus yang Dia siapkan, rumah Bapa yang Dia siapkan bagi saudara dan saya, baik orang percaya di perjanjian lama, di perjanjian baru, dan kita pada saat ini.